Aku baru aja ngabisin 28 jam untuk mendaki, jalan PP 34 kilo full tanjakan, bahkan sampai kena hujan angin kayak gini, menjelajahi gunung yang dibilang toreannya Jawa. Semuanya cuma untuk jawab satu pertanyaan. Apa benar gunung ini punya kuburan tertinggi se-Indonesia? Kononnya, di puncak gunung ini ada satu gubuk misterius yang rumornya berisi makam. Dan di video ini, aku akan coba cari tahu apa sih yang sebenarnya ada di dalam gubuk tersebut. Jadi, beberapa minggu yang lalu, aku nggak sengaja nemuin VT ini yang nunjukin bahwa ternyata Jawa Timur punya Sumbanya sendiri. Dan setelah riset panjang, aku nemuin kalau ternyata tempat ini terletak di Gunung Kawi. Lebih tepatnya di puncak Kawi Najang yang cukup terkenal sebagai tempat yang... Inolah, belum lagi, aku dengar rumor kalau gubuk di puncak Kawi Najang ini ternyata isinya makam yang harusnya buat gunung ini makin serem ya. Tapi kalau memang iya di puncaknya ada makam, bukannya berarti Kawi Najang punya makam tertinggi di Indonesia ya? Makam tertinggi di Indonesia. Gunung Salak dengan ketinggian 2211 mdpl. Nah, Kawi Najang kan 2600-an. Untuk nyari tahu gunung mana yang sebenarnya punya makam tertinggi se Indonesia, aku mutusin untuk pergi langsung ke Kawi Najang dan ngecek apa benar Kawi Najang punya makam di puncaknya atau itu semua hanya rumor. Jadi nggak pakai babi bu, aku langsung aja buru-buru packing, berangkat, dan tiba-tiba kita udah sampai di base camp aja. Kita baru aja sampai di base camp dan Sekarang ini udah jam setengah 1 siang, datangnya agak telat ya ini ya. Tapi nggak apa-apa. Soalnya pendakiannya katanya cuma 4 jam, 4,5 jam kalau kata Mas Luka. di sini sih kita awalnya masih bisa ketawa-ketawa ya. Tapi yang kita nggak tahu, hal ini nantinya bakal berakibat fatal ke pendakian kita. Bahkan bisa buat kita hampir batal naik puncak. Remedi sini ya. Anyway, karena kita udah kesiangan, setelah ngurus hal-hal di base camp, kita langsung buru-buru untuk pergi ke pintu pendakian. Dan kita langsung mulai pendakian kita. Mulai. Kalau Mas Luka aja bisa 4,5 jam. Biasalah, berarti aku bisa 3,5 jam lah. Aman. Sebenarnya awal-awal kesini tuh aku excited banget. Tapi ini sepi parah sih. Ini hari Sabtu. Dan literally yang camping, yang mendaki itu cuma 4 orang. Jadi cuma kita berempat di sini. Ini sepi banget. Terus ada bunyi-bunyi kayak gini. Jadi aura mistis-mistisnya itu sudah kerasa dari sekarang. Mungkin biasanya aku bakal kepikiran ya sama hal-hal kayak gini. Tapi saking jauhnya perjalanan ini, aku cuma kepikiran satu hal. Gak tahu iki tanjakan ke piro iki pisan. Kalian harus ingat, kalau ini baru perjalanan ke pos 1 dan jalannya aja udah sepanjang ini. Tapi untungnya, gak lama kemudian kita akhirnya sampai di pos 1. Kita jalan lagi dari base camp sampai pos 1 ini kurang lebih berapa jam tadi kok? 1,5 jam. 1,5 jam. Ini pos 1, pos 7-nya. Seret. Panik gak? Pos 1-nya aja sudah jauh itu. Dan ternyata kita baru sepertujuh jalan dari puncaknya. Jadi, ngeliat jam dan jauhnya pos yang bakal jadi tempat camping kita terpaksa untuk cepet-cepet lanjutin perjalanan kita. Tapi belum 5 menit dari pos 1, aku udah dibuat nyesel. Karena treknya kayak Ninja Warrior iki. FYI, ini kita baru selesai dari pos 1. Nggak sampai 5 menit dari pos 1. Tanjakannya langsung kayak gini. Tahu gini aku istirahat lebih lama. Di sini, aku baru nyadar kalau perjalanan ke pos 1 tadi adalah trek tergampang dalam pendakian ini. Karena nggak lama setelah 2 tanjakan barusan, Tadi itu sudah tali nih kayak gitu, terjal licin. Ternyata nggak berhenti di situ. Coba lihat ini. Yo opo iki cara lewati, bro? dan parahnya masih banyak trek-trek gila lainnya yang kayak gini. Mulai dari turunan pinggir jurang kayak jatuh, tanjakan tinggi lagi, Nah, mana? dan tanah longsor kayak gini. Tanahnya iki rek. Longsor. Yang lain ini cupu ini kayaknya ya, kurang skill. Lihatin aku, wah naiknya lancar kan? Terus. Langsung Thomas saya. Ayo.
Abang. Mari sing kayak gitu. Saya lanjut tanjakan. Tumbang, satu tumbang. Kalau kalian pikir ini sudah selesai, kalian salah besar. Karena treknya kurang lebih kayak gini sampai 2 jam ke depan. Dan lebih parahnya lagi, setelah kita 2 jam jalan, kita baru nyadar kalau kita udah ketipu sama peta di base camp. Kita sekarang sudah jalan 2,5 jam. Harusnya kalau cuma 2,5 kilo kita sudah sampai di pos 2. Tapi ini mana pos 2-nya? Aku ini juga sebenarnya masih amatir ya. Aku baru naik gunung baru 3, 4, 5 kali gitu. Tapi ini pertama kalinya aku ngalamin perjalanan dari pos 1 ke pos lainnya itu sepanjang ini. Kayak biasanya itu dari peta itu memang ada bedanya gitu loh. Misal 2,5 kilo jadi 3 kilo. Bedanya kurang lebih segitu-segitu aja. Tapi ini literally di map itu 2,5 kilo. Dan di jam temenku itu mungkin sudah 3,5-4 kilo. Dan kita belum sampai di pos 2. Gila. Udara makin dingin, langit makin gelap, dan energi kita yang mulai habis memaksa kita untuk akhirnya berhenti dan camping di pos 2. Sampai pos 2. Sudah masuk tenda, Kasur pompa terbaru, bro. Seret. Bebek udah. Panas pompa udah. Tidur. Karena nggak nutup puncak hari ini, kita mutusin untuk naik besok lagi jam 1:30 pagi. Jadi setelah kita makan, kita langsung siap-siap tidur. Tapi kayaknya memang semesta nggak merestui deh kita muncak. Karena tiba-tiba pas kita bangun jam 1 pagi, Hujan deras beneran, guys. remedi sini. Di sini, aku udah ngerasa pesimis banget buat muncak. Karena hujannya nggak selesai-selesai. Tapi karena saking enaknya kasurku dan saking capeknya perjalanan kemarin, aku tiba-tiba ketiduran aja dan tiba-tiba pas aku bangun, langitnya udah cerah kayak gini. Sarapan dulu sebelum summit. Sekarang jam 5:30 ini kayaknya. Jadi kita target masuk sampai di summit jam 9 lah kalau bisa, 9:30, 10. Biar turunnya nggak terlalu sore. Habis sarapan, kita langsung siap-siap dan langsung berangkat untuk muncak. Tapi baru mulai, Katanya jarak dari pos 2 ke pos 3 ada yang jatuh. Pos 2 ke pos 3 itu 1 kilo. Tapi 1 kilo ini letternya kayak gini. Sampai pegang-pegang pohon, men. Jadi dari pos 2 ke pos 7 itu sebenarnya pendek, cuma 5 kilo. Tapi ketinggian yang harus ditempuh itu kurang lebih 1,3 kilo atau 1.300 meter. Jadi bayangin aja, semiring apa jalannya, senanjak apa jalannya. Tapi men, coba kalian lihat view-nya ini sebentar. walaupun aku kelihatannya kayak biasa aja, di titik inilah baru aku ngerasa pendakian ini sedikit worth it. Karena kalau kalian lihat dari awal sampai sekarang, kita dari awal cuma dapat capeknya doang, wey. Awalnya perjalanan panjang, terus tanjakan lagi, dan tiba-tiba, lah udah gelap. Jadi baru di tempat ini kita ngeliat view yang bener-bener gunung. Yuk lanjut. Ini ngawur loh. Katanya cuma 1 kilo. Kita udah jalan 2 kilo dari bawah. Dan parahnya full nanjak. Literally kita jalan sudah 30-40 menit, gak ada landainya sama sekali. Gila, men. Nih, lihat.
Pertengahan checkpoint 3 ke checkpoint 4. Di sini akhirnya lumayan landai lah. Tapi full kabut, bro. Karena full kabut kayak gini, aku berencana untuk gak banyak berhenti-berhenti dan mau langsung terobos untuk sampai ke puncak. Tapi pas sampai pos 4, Ini kalau kemarin kita tenda camping di sini. Mantap ini. Tempatnya luas kayak gini. Sayangnya sudah kotor sih ini. Terus kemarin malam itu aku nggak sempat video, tapi bener-bener full bintang. Jadi kalau kemarin kita camping di sini, kita bisa lihat full bintang. Dan paginya tuh, lihat pemandangannya tuh. Wah, gila men. Ini aja masih ada kabut sebagus ini. Bayangin kalau nggak ada kabut. Memang ya, ada alasan kenapa suatu gunung itu viral. Lihat tuh view-nya. Wah, gila bro. Awalnya itu aku sudah gak nyesel sih naik ke sini, karena naiknya itu benar-benar gila. Ini pertama kalinya ya, dari pos 1 ke pos 2. Masih awal banget. Nanjaknya gila. jujur, kalau aku nggak ada plan untuk lihat makam di puncak, aku kayaknya mending berhenti di sini dan langsung turun aja sih. Karena lagian view-nya paling cantik udah di sini. Tapi demi ngeliat makam tertinggi di Indonesia, demi makam tertinggi, kok malah kedengaran aneh ya. Bro, literally tadi view-nya di pos 4 itu gila men. Dan itu masih di pos 4 di ketinggian segitu. Dan itu masih ada kabutnya. Jadi bayangin kalau nggak ada kabutnya, bakal secantik apa. Ini aku ke puncak, kalau kabutnya nggak keangkat, kayaknya nggak bakal turun sih. Nah jadi kalau kalian pernah nonton VT atau YouTube yang bahas gunung ini, sini tuh sebenarnya masih banyak rumput-rumput tinggi kayak gini. Dan dulu kalau 2-6 bulan lalu video-videonya, sini pun masih full rumput-rumput liar tinggi-tinggi gitu. Jadi mungkin lewat susah. Tapi untungnya sekarang kalian lihat, mungkin karena sering dilalui orang ya, sering diinjek-injek, jalurnya mulai kebuka. Dan ya lebih enak lah buat naik. Gak perlu beset sana sini. Perjalanan dari pos 4 tadi ke atas, jujur adalah perjalanan yang paling cantik. Karena selain kalian bisa lihat view tepi jurang kayak gini, sepanjang jalan, kalian serasa jalan di taman yang cakep-cakep kayak gini. Nah, sekarang kita sudah mulai masuk ke zona yang disebut kayak kebunnya Kawinajang. Jadi kalau kalian lihat, sini cantik banget sih. Kanan, kiri, meskipun dengan kabut kayak gini. Tapi treknya bikin gak kuat bro. Kayaknya sudah mulai deket ke pos 6. Nah dengar-dengar pos 5, pos 6 ini cuman muterin puncak lah ngapain ya. Kita muterin namanya bibir kaldera. Jadi gak banyak nanjaknya, banyak muternya kayak gini. Daripada burung ini. Burungnya kayak nuntun aku ke jalan terus ini sudah kurang lebih 10 menit. Di depanku terus kayak gini. Hari makin siang, kabut makin tebel, dan cuaca makin gak enak. Di sini, kita dipaksa untuk istirahat bentar aja dan lanjutin perjalanan kita secepat mungkin sampai ke puncak. Makin lama rumputnya makin lebat, makin rapat, makin susah lewat ini. Dan jalurnya katanya masih 1,5 jam lagi. Sampai sampai atas lecet semua ini. Mana mulai hujan lagi. Ini jalurnya masih 1,5 jam lagi. Dan tiba-tiba hujan. Makanya kita pakai jaket kayak gini. Ini jalannya makin lama makin medeni men. Lihat kanan jurang, kiri jurang. Untungnya kita sudah sampai di pos 7. Makin ke atas, kita makin lihat banyak orang yang baru turun dari puncak. Jadi kita ngerasa kalau kita udah deket banget sama puncak. Tapi bukannya makin lega, yang ada perasaanku makin gak enak. Gimana enggak? Kabutnya makin tebel, anginnya jadi kencang. Tapi demi bikin video ini, aku paksa buat naik. Bro, kalian tahu dah? Aku tadi itu sempat istirahat bentar kan. Aku duduk di sini. Ya, sambil naik dulu sambil istirahat. Nah, belakangku tadi kita tutup kabut. Nah, pas kabutnya hilang, tiba-tiba matamu tanjakan nih. Di titik ini, aku sudah yakin banget kalau meskipun aku sampai ke puncak, aku pasti nggak bisa lihat apa-apa karena kabutnya. Jadi, prioritasku cuma buat lihat makam di atas dan turun dengan selamat. Tapi tiba-tiba,
mimpi terburukku terjadi. Hujannya makin deras weh. Ini udah mepet puncak. Hujannya malah makin deras. Anginnya weh. Diterpa hujan angin sekencang ini, aku mutusin untuk nyoba terobos sampai puncak. Tapi Gak nutut. Ini gak nutut sampai di gubuk. Hujannya makin kencang, anginnya makin kencang. Jadi aku stay sini dulu. Hujannya sudah mau berhenti. Sudah mau sampai di puncak. Tapi sudah basah. Kuyup kayak gini. Kapok. Jangan naik gunung pas musim hujan ya. untungnya nggak lama dari sini, aku akhirnya sampai di puncak Kawinajam. Akhirnya sampai. Puji Tuhan nih, Kak Ipo. Meskipun kita sudah sampai puncak, kita masih punya satu misi penting. Jadi kita langsung aja ke lokasi dan kita akan mencari tahu apa benar gunung ini punya makam tertinggi se-Indonesia. Isinya beneran makam gue. Sekarang kita tahu bahwa makam tertinggi di Indonesia ada di Kawinajam. Tapi setelah ngeliat makam ini, aku sekarang punya satu pertanyaan baru. Nah, sekarang turunnya gimana, woi?